Perkenalkan, nama saya Sigit Satmoko Putro yang mengajar kesedia kalian. Apa kabar semuanya? Baiklah, saya berharap kalian selalu menjaga kesehatan agar kita selalu sehat di era pandemi yang saat ini sedang berlangsung di negara kita. Baik anak-anak, saya akan mulai pelajaran saya berkaitan dengan karawitan. Apa itu karawitan? Mungkin ada yang sudah tahu karawitan itu apa? Oke. Karawitan secara bisa diartikan dari kata rawit yang berarti halus atau rumit. Kenapa kok halus atau rumit? Orang kalau mendengar karawitan tentunya pasti dia ngantuk. Nah, inilah karawitan itu halus. Kalau fungsi arti secara luas itu bisa dikatakan sebagai seni suara. Secara sempit, seni suara yang berlaras selindro dan pelok. Jadi apa pengertian suara karawitan? Karawitan adalah seni suara yang menggunakan sistem laras, selindro dan pelok, baik vokal maupun instrumennya. Jadi karawitan adalah seni suara yang menggunakan titik laras, selindro dan pelok, baik vokal dan instrumennya. Itu adalah pengertian karawitan. Karawitan bentuknya ada apa saja? Ada karawitan vokal, ada karawitan instrumental, dan ada karawitan campuran. Apa yang disebut dengan karawitan vokal? Karawitan vokal adalah karawitan yang hanya terdiri dari vokal saja. Ingat, karawitan yang hanya terdiri dari vokal saja. Apa yang disebut contoh dari karawitan vokal? Ada mocopat, ada sekar ageng, ada sekar tengahan, atau juga yang disajikan oleh sinden, bisa disajikan oleh wiro swara. Selanjutnya adalah karawitan instrumental. Apa itu karawitan instrumental? Karawitan yang hanya terdiri dari instrumen saja. Biasanya ini pada digunakan untuk gending-gending gunangan atau pada karawitan pakor mata. Sedangkan karawitan campuran adalah karawitan yang terdiri dari vokal dan instrumental, di mana mereka memiliki kedudukan yang sama baik vokal maupun instrumennya. Contoh apa? Gending-gending lenengan, gending beksan tari, gending-gending paketiran. Ini adalah termasuk di dalam karawitan campuran. Jadi karawitan campuran itu ada instrumen dan ada vokalnya. Nah, di dalam karawitan yang digunakan apa? Yang digunakan untuk main karawitan itu apa? Coba? Adalah gamelan. Ingat, gamelan itu yang digunakan untuk bermain karawitan. Fungsinya apa gamelan itu? Ada yang berfungsi sebagai pamurba irama, mengatur cepat lambatnya tempo atau laya. Pamurba irama itu kalau dalam bass itu dia sopirnya, yang mengatur mau kecepatan tinggi mau kecepatan lambat adalah sopirnya. Kalau dalam karawitan adalah kendangnya. Yang kedua ada pamurba lagu. Ini menentukan lagu, nama-nama instrumen gamelan. Yang sudah ada di slide-nya itu ada kendang, yang tengah itu ada kenong, yang atas itu ada kedok kemyang, yang bawah itu ada gong. Terus yang paling samping itu rebab, tengahnya itu adalah saron barung, yang atas itu ada gender barung. Terus itu ada bunang, yang bawah itu paling yang ada dua itu adalah suling, yang tengah itu siter, dan yang sana saron penerus paling kiri. Bagian rincian gamelan ini perlu kami perhatikan ini. Bagian gamelan itulah
Yang pertama ada pencu atau pencon. Itu bagian gamelan yang menonjol. Contohnya pada bonang barung, pada kenong itu dari bagian atasnya menonjol. Yang kedua ada wilah atau bilahan. Itu permukaan gamelan yang merata. Contohnya apa? Kayak bengong, bantem gitu. Terus selanjutnya ada klante. Klante adalah tali besar yang untuk menggantung ketuk atau untuk meletakkan kenong, kempul, dan gong. Namanya klante, tali yang besar. Sedangkan ada peluntur. Peluntur itu adalah tali kecil yang digunakan untuk meletakkan wilahan genter, untuk meletakkan wilahan selentem. Ini disebut dengan peluntur. Gayor. Gayor itu kayu besar yang digunakan untuk meletakkan gong dan kempul. Yang keenam adalah ada pelangkan. Pelangkan itu tempat untuk meletakkan bilahan atau wilahan gamelan. Yang ketujuh ada rancaan. Rancaan itu untuk meletakkan bonang